Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita masuk dalam pembahasan ini ya, dalam pembahasan uh, teori psikologinya gimana kemudian ayat ini bekerja. Ya. Saya ingin kita sama-sama pada kesempatan kali ini berfokus pada kalimat alla takhafu ya, alla takhafu, ini alla takhafu, alla takhafu ya, wala tahzanu, wala tahzanu. Jangan kamu sedih, jangan kamu khawatir, jangan kamu sedih. Apa sebetulnya alla takhafu wala tahzanu? Ini saya jelasin pelan-pelan. Khauf ya, itu artinya ya, khauf itu artinya Anda khawatir akan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi khauf itu terkait dengan future, terkait dengan besok. Dia terkait dengan tomorrow. Dia terkait dengan tomorrow. Kalau misalnya wala tahzan hazan, ini terkait dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu, past. Kita menyebutnya yesterday. Dalam Islam, ya, pengajaran di surah Fussilat ini mengajarkan kepada kita sebagai manusia mukmin yang beriman kepada Allah, nggak pantas khawatir sama masa depan. Apa yang bikin Anda bisnisnya itu lemah? Apa yang bikin Anda itu kok nggak mau melangkah? Anda kebanyakan khawatir. Mau jualan, nanti dikira orang butuh duit. Emang butuh duit kan? Gak usah nanti dikira orang. Mau jualan, nanti kalau ditolak gimana? Berapa banyak Pak orang jualan itu ditolak Pak? Ditolak itu sudah sunatullah jualan. Ya, nggak laku itu udah sunatullah jualan. Nggak ada Pak, orang nawarin ke 10 orang, laku 10-10-nya nggak ada Pak. Itulah jiwanya pengusaha, ditolak. Nah sekarang kalau emang ditolak kenapa? Ya udah ditolak aja kan, nggak ada yang bahaya. Bagi orang beriman nggak ada yang bahaya. Jika yang dilakukan halal, nggak menyakiti orang, memang ini sebuah perjuangan hidup yang harus dijalankan. Innalladzina qalu rabbunallah istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Kalau misalnya udah imannya kencang, pasti nggak banyak khawatir. Kalau sudah nggak banyak khawatir, jalannya enak. Tapi kalau Anda banyak khawatir, Anda banyak bahasanya doubt, ya. Anda banyak keraguan-keraguan, Anda banyak khawatir, nanti ini jalan Anda jadi berat. Anda akan punya banyak obstacle, Anda akan punya banyak hambatan. Tapi kalau Anda alla takhafu, Anda akan terus berjalan, gitu. Anda nggak khawatir. Sekarang apa sih Pak? Saya pengen nyoba. Apa sih kekhawatiran kita ini? Kekhawatiran kita ini apa? Ya. Nah, saya bikin video ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa jalan produk diterima pasar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya berlindung kepada Allah. Kalaupun dia nggak diterima oleh market, nggak apa-apa juga. Emang kita rugi apa? Rugi waktu. Oh banyak. Oh Ustadz, ini kita udah rugi waktu, capek. Emang kalau antum nggak kerja, antum ngapain? Kalau antum nggak kerja juga antum tidur. Lebih rugi lagi. Lebih baik antum berbuat. Karena berbuat, wa naktubu ma qaddamu wa asarahu. Allah catat apa yang kau perbuat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cek lagi episode kemarin, cek lagi episode 2. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Enggak ada rugi sama sekali. Wah Ustaz, kita udah rugi, capek Ustaz. Emang capek rugi? Capek nggak rugi. Memang tempat dunia ini beramal. Nggak ada yang kita khawatirkan. Apa yang kita khawatirkan? Waktu. Apa yang kita khawatirkan? Kalaupun misalnya kita bangun modal ya dengan uang yang kita kumpulkan, ternyata kita masak. Begitu kita masak ternyata nggak laku, rugi, harus kita bagi-bagikan ke fakir miskin. Ya sudah, tetap ada pahala sodakohnya. Kita harus bikin baju, akhirnya bajunya dead stock. Dead stocknya akhirnya nggak bisa dijual. Tetap bisa untuk anak-anak yatim, tetap berpahala, tetap bermanfaat. Coba perhatikan. Jadi kebanyakan kita khawatir karena kita mulai kehilangan iman. Sehingga kita melangkah besok itu ragu-ragu. Ini mohon maaf ya kalau ada kawan-kawan yang ragu dalam pernikahan, ya kerjaan udah ada, ya udah cukup
Kalau dikata mapan udah cukup mapan. Apa yang membuat Anda nggak nikah-nikah? Kan kekhawatiran. Gimana nanti kalau selesai ternyata nggak pas, gimana nanti kalau dia nggak dukung, gimana nanti, gimana kalau Anda gimana kalau nggak nikah-nikah, bro. Boleh berpikir itu, tapi kemudian Anda melangkah lah. Kasihan udah usia, ya orang tua juga ingin nimang cucu, Anda juga kan usianya berjalan terus. Jangan sampai Anda punya anak di usia Anda udah cukup senja. Akhirnya nanti anak Anda masih kecil-kecil, Andanya sudah tua renta dan seterusnya, nggak produktif dan seterusnya. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian, terkait dengan Allah takhafu ini adalah konsep bahwa tidak boleh kita banyak-banyak khawatir. Kekhawatiran itu perlu kita lawan. Jadi Allah takhafu itu berbicara tentang future. Nah, sekarang wala tahzanu, ya, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih atas apa yang sudah lewat. Saya izin duduk. Nah, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih atas apa yang sudah terjadi. Brother, yang sudah terjadi ketetapan Allah. Kalau sudah ketetapan Allah, kita harus meyakini itu yang terbaik bagi kita. Dia udah terjadi. Kerugian sudah terjadi. Kita terlilit hutang, harus menagih hutang, harus kita bayar, dikejar-kejar orang, di WA, yang menyakitkan, kita harus terima. Itu udah terjadi. Dan ketika apa yang sudah terjadi itu membuat kita tambah sedih, itu menurunkan fungsi motorik kita. Ketika dia membuat kita tambah sedih, itu menurunkan perasaan kita, menurunkan mood kita, menurunkan semangat bekerja kita. Bayangkan kalau saya ngajar begini, saya harus bawa kesedihan masa lalu saya. Masing-masing kita punya masa lalu, punya kesedihan. Nggak akan bisa mengajar begini. Nggak akan bisa kita bisa fokus belajar Al-Quran. Nggak akan bisa kita membangun kesempatan-kesempatan yang baru. Nggak akan bisa kita buka lembaran-lembaran yang baru. Maka dalam Quran itu wala tahzanu. Berulang-ulang. Ya. Salah satu buku paling laris di Timur Tengah kan la tahzan. Janganlah engkau sedih. Itu berulang-ulang. La tahzan. Janganlah engkau sedih. Allah bersama. Janganlah engkau sedih atas apa yang sudah berlalu. Karena apa yang sudah berlalu itu pasti ada hikmahnya, pasti ada pembelajarannya buat kita, pasti ada meaningnya buat kita. Termasuk apa yang sudah berlalu di bisnis. Yang misalnya kita pernah rugi, pernah berjalan nggak ideal, ya pernah kemudian nggak lancar. Ya. Nggak boleh dia jadi kesedihan. Karena apa? Kesedihan itu kalau di dalam bahasa psikologinya disebut dengan excess baggage. Bagasi lebih, bagasi yang kelebihan, excess baggage. Ya. Jadi bayangkan Anda hidup, Anda bawa bagasi 40 kilo. Anda kalau misalnya ke bandara, coba ya, ke bandara. Anda ke bandara bawa bagasi 40 kilo, harusnya beban Anda 20 kilo. Pasti Anda kerepotan. Ya, pasti Anda kerepotan terus-menerus. Nah, begitu Anda kerepotan, begitu Anda terlalu banyak bawaan, maka langkah Anda jadi nggak ringan. Ya, pikiran Anda jadi berat. Ya. Anda merasa bahwa Anda nggak pantas berhasil, Anda masih punya trauma ini, trauma itu, Anda masih kenapa ini terjadi pada diri saya, bahkan lebih lanjutnya Anda menyalahkan orang lain, ya Anda nggak bisa move on. Ini karena wala tahzan ini. Bayangkan hidup, kalau misalnya hidup ditarik oleh masa lalu, dibebani oleh masa lalu, dirantai oleh masa lalu kakinya, lalu kemudian terhambat di masa depan. Coba dibayangkan hidup macam apa itu. Inilah yang bikin orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang hebat harus mengalami kegagalan dalam hidup. Karena apa? Karena apa teman-teman? Nah, karena ini. Gimana dia mau menghasilkan action yang luar biasa? Ya, gimana mau menghasilkan action luar biasa? Gimana mau menghasilkan situasi result luar biasa? Kalau misalnya secara mindset, secara dalam diri Anda itu Anda punya banyak masalah dalam kehidupan. Ini ilmu dari Quranic Management Serial. Kita nggak bisa bicara teknis bisnis yang hebat-hebat, yang dahsyat-dahsyat kalau misalnya ini Anda nggak punya. Ya, ini Anda nggak punya. Anda nggak punya ketenangan jiwa. Repot. Ya, gimana Anda mau aksinya bagus? Kalau misalnya banyak khawatir,
kalau misalnya kemudian Anda banyak sedih. Kalau sedih dan khawatirnya ini nggak lewat, ya, khauf hazan ini nggak lewat, nggak bisa dapat kebahagiaan. Artinya gini, kalau misalnya Anda nggak lepas dari bisa lepas dari khawatir, bisa lepas dari kesedihan, maka Anda akan masuk dalam situasi happiness. Dalam bahasa istilah Islamnya, Arabiknya, syaja'ah, sa'adah. Syaja'ah itu keberanian, sa'adah, kebahagiaan. Makanya ada istilah dari para alim ulama, minasyahadah ila sa'adah. Saya ulangi sekali lagi, minasyahadah ila sa'adah. Dari bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, dari persaksian, berislam, tauhid, ila sa'adah, menuju kebahagiaan. Ya. Karena hanya kebahagiaan ini, hidup ini kawan-kawan sekalian, hanya bisa jalan kalau antum punya kebahagiaan yang hakiki. Clubbing itu bukan kebahagiaan. Clubbing, dugem, mabok, minum-minuman keras, narkoba itu cuma kesenangan, lagu. Ya. Sa'adah, kebahagiaan, hanya bisa muncul dari tauhid yang lengkap. Hanya bisa muncul dari tauhid yang mengakar. Ya. Memang salah saya, memang saya nggak baik jadi suami, akhirnya harus berhadapan dengan perceraian. Terima, tauhid bekerja. Memangnya saya yang salah, saya harus memperbaiki diri, terima. Memang saya yang salah, saya nggak belajar manajemen bisnis yang baik, saya harus mengalami kerugian. Terima, ridho, jalan. Begitu jalan, bahagia. Kita akan bahas di segmen ketiga.